Assalamualaikum Bang Jibril. wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, waktu Tuhan dalam kandungan dia maha kuasa nggak Bang Jibril? Hilang dong. Kan maha itu kan artinya kekal dan terikat. Jadi hilang kemahaannya kalau dia jadi makhluk. Waktu jadi bayi, Hilang mahanya. berarti dia pagan bukan tuh, Tuhan Bang. dong. Berarti Itu bukan pagan tuh. Tuhan pagan itu, Bang. Zeus tuh begitu. Tuhannya nggak pernah sendiri kayak boyband, Bang. Itu Tuhan apa boyband? Rame amat. Tapi dia kan esa itu kan Tritunggal. Gimana itu? Ngakunya kan, Bang. Iya. Oke lah kalau begitu Bang Jibril, makasih. Silakan transmover. Pusing di bawah ya. Ada kutipan ini Bang Andi dan Bang Zuma, izin ya. Kutipan. Jadi setelah pembahasan tadi ada orang yang barusan naik dan turun tadi. Barusan itu Anda bilang Tuhan tidak terbatas. Setelah itu Anda bilang Tuhan terbatas. Disinilah terlihat otak dan iman Anda tidak berkualitas seperti merah kuning hijau rambu-rambu lampu lalu lintas. Kami yang mendengar jadi ingin lompat ke laut lepas agar otak kami tidak terkontaminasi dan diretas. Kalau saja kau dekat pasti kulibas, isi otak kau ampas dan congor, kau pengen ku sumpel pakai kapas. Berbicara Tuhan itu enti. Jadi gitu, berbicara ya Malika sabar ya. Jadi berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Jika bersekutu berkongsi itu jeruk purut. Jangan batasi kehendak dan menuntut, karena Tuhan absolut tidak sama seperti yang kau sebut. Dua alam Tuhan ciptakan gelap dan terang. Entitas tidak berbagi, tidak berbilang. Mustahil Tuhan berada di waktu dan ruang, karena Tuhan tidak terbatas dan tidak diawang-awang. Stay tune. Mantap sekali. Bisa aja Bang Kaisar. Ya, transmover dulu ya, Malika. Silakan Bang. Saya mau menyambungnya Bang Zuma ini supaya jangan jangan terpotong. Iya, tadi terima kasih transmover dulu. Terima kasih. Oke, nanti silakan. Saya nanya ya membahas itu karena gini, saya rasanya nggak ini loh, teman saya itu tadi dia udah benar jawab, tapi dia Iya, jadi memang ada hal yang saya tidak seirama tadi ya. Ini pakai akal. Jadi kalau Tuhan itu tidak terbatas, tidak mungkin karena tidak terbatasnya terus masuk ke dalam yang terbatas. Itu kan bablas sih namanya. Gitu Bang Suma. Kalau itu menurut saya logis itu. Jadi tadi itu saya tangkap nggak mungkin dong kalau yang tak terbatas itu kemudian bergerak untuk menjadi sesuatu saking tak terbatasnya masuk yang jadi terbatas gitu. Yesus menurut Yesus terbatas gak dirinya Bang? Yesus itu terbatas kan? Masya kan kelihatan. Allah. Udah, Tuhan terbatas gak? Kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu tidak terbatas. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus terbatas, sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak terbatas. Jelas saya kan? Saya sudah pernah diskusi dengan Bang Zuma sebenarnya masalah kekayaan bahasa dan lokalisasi. Menurut Yesus awalnya aja, kan di situ kan awalnya itu kan kurios kan Tuhan. Awalnya kan kurios sebenarnya secara aslinya dan itu Tuhan terjemahannya. Tuhan itu bukan berarti Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya emang Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Begitu. Bukan. Jadi mungkin udah selesai memang kita. Di sini kasus itu udah selesai. Maksud saya itu di sini tuh tidak usah kalau saya tidak usah dijelaskan dengan cara lain dengan membaca secara apa adanya. Ini saya jadi oten nggak harus berakal. Harus berakal. Justru kalau berakal tuh sebenarnya bisa dicerna dengan biasa gitu ya. Saya lihat kan bahwa hal yang paling signifikan itu adalah seperti Matius 11 ayat 25 kan. Kan Yesus berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi.
kan jelas posisinya gitu. Jadi kalau Menurut kemudian akal dia saudara, lahir ketika Yesus berdoa kepada Ya, kenapa, pencipta Bang? langit dan bumi, Yesus ini siapa? Yesus ini Yesus sebagai manusia Nah, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi kan? memang bukan pencipta Nah, langit itu dan bumi. dia Kan makanya kelirulah tidak Kristen. pernah dicatat dalam Alkitab. Iya, maka dari itulah kelirulah pernah. Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Ya, jadi Sudah selesai sebenarnya, juga, sudah menjawab. Iya. Maksud saya begini. Kan ini 8.000 orang yang dengar nih dan pasti dari banyak pihak gitu. Ya, kalau saya pertama tadi ya Bang Zuma bahwa tidak mungkin Saya potong kemudian dulu. karena Transmover, kalau Anda begini, musuh Anda bukan kami, musuh Anda adalah Malika. Kalau Anda begini. enggak. Ya sudah sering juga sama Malikil. sudah. Maksud saya gini. Ada hal yang sangat saya selalu lihat dan kebetulan di sini topiknya muncul Bang Zuma. Jadi saya kemudian coba untuk naik bahwa tidak mungkin karena yang tidak terbatas itu saking tidak terbatasnya terus mau jadi terbatas. Itu kan out of sense gitu. Itu tidak dimensinya kayak gitu. Gitu contoh ya. Maksudnya yang tadi itu karena tidak terbatas Tuhan jadi bisa apapun. Masa bisa Tuhan itu menjadi tidak kudus? Kan nggak bisa. Sebenarnya gini Gitu Bang, kan? sebenarnya gini Kalau Bang. bablas kan gitu. Bang, esensinya gini, dengan Tuhan bilang kalau dia Tuhan, dia membatasi diri. Sama seperti saya sekarang, saya menyatakan Betul. diri saya manusia. Berarti saya membatasi diri, saya nggak bisa makan tai. Betul. Dengan saya bilang saya manusia, saya membatasi diri. Jadi bukan kita yang membatasi, dia sendiri yang Itu membatasi yang saya dirinya. bilang dimensinya itu yang saya bilang by dimension gitu. Itu memang esensinya udah begitu. Jadi secara akal tuh sudah terdefinisi sebenarnya gitu. Jadi tidak bisa bablas kan gitu. Mungkin Bang Zuma kan pernah jelasin ini ya 1 Korintus 15 kan di situ kan ada cerita diberi kuasa. Tapi tetap saja yang diberi kuasa itu menaruh diri di bawah yang memberi kuasa gitu. Itu satu-satunya sih di dalam Bible yang kemudian memberikan clue bahwa yang diberi kuasa itu ini kan masalah Lord ya, masalah Tuhan itu kan sebenarnya ya nah tergantung dikasih kemana. Menurut saya itu posisinya yang sering menjadi tidak dibaca secara literal. Kalau mau saya coba ini ya secara literal gitu di dalam Bible. Enggak, tapi kalau abang mau menurunkan kayak ada beberapa orang di luar sana yang memang non muslim ya berpikir bahwa Tuhan bisa menurunkan diri menjadi makhluk. Iya, jangan marah kalau kemahaannya hilang, gugur. Itu tidak akan pernah tidak bisa. Contoh nih. Nah, di situ masalahnya karena maha besar secara dictionary, secara KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar itu kekal dan terikat dengan besarnya. Maha suci itu kekal dan terikat dengan sucinya. Jadi detik dia jadi makhluk. Jadi makhluk ini berarti dia makan 4 jam di ususnya ada kotoran, berarti hilang mahanya. Suci mungkin, tapi hilang mahanya. Nah ini enggak, Tuhan bisa jadi makhluk tapi mahanya masih ada. Lah gimana sih? Berarti itu kan nabrak logika sendiri kan? Doesn't make sense. Itu makanya. Iya, maksud saya begini. Kalaupun ada ayat-ayat beberapa yang menjadi yang menjadi referensi, tapi banyak sekali ayat dalam Bible yang kemudian sebenarnya memberikan satu kesimpulan gitu bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu mengutus seorang Tuhan. Seperti itu harusnya konstruksinya gitu. Nah, jadi Tuhan abang siapa bang? Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya siapa? Yesus menyebutnya Bapa. Jadi Yesus siapa? Yesus itu utusannya Bapa. Berarti bukan Tuhan ya? Dia Tuhan. Ya berarti bukan Tuhan ya? Dia bukan pencipta langit dan bumi. Oke, berarti bukan Tuhan ya? Itu Bible nyebut begitu. Iya, berarti bukan Tuhan ya? Salam.
Gitu. Ya, Jadi saya ke barber bang, saya cowok. Bang, jadi bukan Tuhan ya? dia adalah Tuhan. Oke, berarti bukan Tuhan. Oke, mantap. Saya perjelas gitu ya. Jadi dia adalah Tuhan. Itu kalau kita masuk ke dalam konstruksi yang, dan itu lebih enak untuk beriman loh kepada ajarannya dibanding kemudian membuat, mohon maaf ya, kemudian mengangkat tinggi jauh dari apa yang sesungguhnya gitu. Dia bidat Malika. Oke, gitu aja mungkin dari saya Bang Suma. Jadi saya mau itu aja, mau komen itu aja. Kalau Transmoper ini kalau bisa saya menerka ya, ini Anda Unitarian, berbeda sama yang lain. Gini, kalau Unitarian itu Bang Andi kan dia masih percaya bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia. Menurut Anda gini, saya tanya, Yesus itu diciptakan atau tidak? Dia lahir dari Maria. Artinya diciptakan. Semua yang lahir itu ya ciptaan lah. Mantap. Memang begitu konstelasinya. Nah, itu konstelasinya. Tapi tahu nggak, yang menarik dengan Yesus sebagai utusan, dia itu kan memang diangkat jadi Tuhan. Ya ada kuasa yang diberikan kepadanya. Dia sendiri yang berkata begitu. Kemudian dia dimuliakan kan? Dan dia dimuliakan. Itulah Islam, terangkan banyak. Islam memuliakan semua para nabi termasuk Yesus Mesias. Betul sekali Pak. Betul. Dan itu kan kita baca di Bible aja juga, duduk dengan Ibrahim atau Abraham. Ya, ada nabi-nabi juga disebutkan. Jadi mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Dan tentu saja saya yakin mereka juga membawa orang-orang yang dikuasakan kepada dia gitu. Yesus pernah bilang, segala sesuatu telah diserahkan kepadaku. Tentu saja yang dimaksud ada yang diserahkan oleh Tuhan pencipta langit kepada dia gitu. Dan itu kira-kira dari mana? Tuhan yang ciptain di dalam orang itu kalau dia Maha Pencipta? Nah, ini kesempatan dakwah nih, insya Allah sedikit ya. Kalau di Islam bang, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dia ini menciptakan segalanya. Dengan dia menciptakan manusia dan memberikannya free will, konsekuensi logis Allah memberikan free will, itu artinya ada kebaikan dan ada keburukan. Jadi Allah menciptakan free will dan memberikannya terhadap manusia, berarti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kejahatan secara tidak langsung. Kita mesti bedakan antara menciptakan dan membuat ya. Karena menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Kalau membuat itu artinya membuat itu ada bahan bakunya. Ada bahan bakunya. Jadi saya membuat, ada bahan bakunya. Saya membangun rumah, saya membuat rumah itu ada dari semen, dari tembok, dari pintu, itu membuat, bukan menciptakan. Nah, jadi yang tadi Abang bilang, jadi yang Abang bilang tadi, kalau saya melakukan kejahatan, itu saya membuat kejahatan. Saya bukan menciptakan kejahatan. Karena menciptakan itu hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan satu, yang satu monoteis. Nggak ada. Iblis nggak menciptakan kejahatan. Just to be consistent. Jadi waktu Bang Jibril bilang dia itu tidak membuat. Manusia tidak. Sebenarnya dia tidak menciptakan dong kejahatan. Hanya membuat. Kita membuat ya. Kita ciptaan. Hanya membuat, jadi nggak menciptakan dong. Kita membuat bang. Oke, berarti enggak sorry. Tadi Bang Jibril bilang dibedakan menciptakan dan membuat. Kalau kemudian dikatakan bahwa Allah itu Maha Pencipta, itu dia ciptakan yang tadi free will. Tapi kemudian kalau kejahatan itu terbuat loh, bukan dari dia loh gitu. Pilihan kita karena pilihan kita karena kita dikasih free will. Oke, I'm fine dengan free will. Tapi maksudnya jadi membuat kejahatan atau kejahatan yang terbuat itu berarti tidak berasal dari dia yang Maha Pencipta. Kita ciptaannya kan? Oke, so sebenarnya bukan dia langsung yang buat. Bukan, makanya tadi saya bilang menciptakan secara tidak langsung, abangku. Oke, saya nggak dapat. Saya itu tauhid bang. My understanding. Itu tauhid bang. Itu monoteis, Tuhannya satu. Nah, tunggu sebentar, saya bingung nih. Abang bilang Tuhan abang menciptakan Maha Pencipta, tapi ada ciptaan lain yang menciptakan kejahatan. Berarti nggak monoteis ya, politeis ya bang ya? Saya boleh jelaskan? Silakan.
Oke, jadi sebenarnya tidak jauh berbeda pola pikir kita gitu. Kita sebenarnya menghindari mengatakan Ini nyontek ini ini nyontek karena nggak apa-apa. Nggak nih sebelum abang jawab. Ini sebelum abang jawab nih. Oke. Saya boleh tunjukin ayat nggak bang? Oh silakan. Nih kalau saya buka dari Sefaria bang, dari Sefaria, Yesaya 45 nomor 7. Di sini dibilang. Bentar, ini kameranya. Mana sih kamera gue? Nih. I form the light, aku menciptakan terang. I create darkness, aku menciptakan kegelapan. I make peace, aku menciptakan damai. And create evil. Aku menciptakan kejahatan. Ini Tuhannya Nabi Yesaya. I am the Lord, akulah Tuhan. The doeth all these things. Aku melakukan semua ini. Ini Tuhannya Nabi Yesaya mengklaim melakukan lagi kejahatan, bukan cuma menciptakan. Nah, jadi agak ngeri nih. Abang lu nabrak kitabnya sendiri nih. Di kitabnya Tuhan abang menciptakan kejahatan, tapi abang nggak ngaku nih Tuhan abang menciptakan kejahatan. Oke. Jadi tadi sama sih saya mau ikutin Bang Jibril bahwa berarti dia menciptakan. Oh enggak, jadi muncul kata membuat gitu ya, yang beda dengan menciptakan. Nah, pemahaman saya tuh begini. Iblis itu ya kan adalah malaikat yang jatuh. Jatuh dari apa? Jatuh dari ketaatannya. Karena harusnya semua taat dan menyembah satu Tuhan gitu. Nah, dia jatuh dari ketaatannya. Berarti Tuhan abang nggak maha tahu juga bikin malaikat tapi malaikatnya jatuh. Ini abang mau ngurangin kekuatan untuk ini kekuasaan Tuhan abang gimana dari tadi ini? Pakan sekali. Nggak ini Bang Zuma aja Bang Zuma. Ini sama nih. Abang nih sama nih dengan yang teman tadi yang bilang kalau maha kuasa terus dia bisa menjadi kalau maha kuasa berarti dia tidak terbatas sehingga dia bisa jadi tidak terbatas. Nggak boleh bablas bang. Gitu. Karena ketika dia pencipta langit dan bumi, dia itu adalah yang maha agung, maha mulia. Pasti padanya tidak ada yang namanya kenajisan. Enggak, tapi itu tadi di Yesaya 45 nomor 7 dibilang Tuhan abang menciptakan kejahatan. Sementara tadi saya tanya sama abang, Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Kita jangan ke situ dulu ya. Ini kan jangan. Mau ngobrol. Siap, saya enggak ini kok. Saya bukan orang menang-menangan. Siap. Saya juga. Berdiskusi aja. Siap. Jadi kalau saya nih ya, Pak, yes, the point is free will, okay? Karena kita itu adalah ciptaan yang mulia. Tentu saja tidak diberikan kepada yang lain, okay? Nah, makanya kita bilang kalau orang jahat itu tiba-tiba dikorelasikan dengan yang bukan manusia kan? Karena ya ada kemuliaan nih di manusia. Karena free will-nya. Jadi sebenarnya glory atau kemuliaan itu muncul karena by our decision gitu. Ketika kita memilih apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi itu. Nah, ini yang saya pahami bahwa Pencipta langit dan bumi itu benar-benar dia adalah Tuhan yang mulia yang tidak memiliki sesuatu. Ini kita udah atret kemana-mana nih bang. Abang mau tarik omongan abang nggak? Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Tarik gak nih omongannya? Enggak, saya belum. Tapi ini kan saya jelaskan nih Pak. Tapi kalau Bapak udah, maksudnya tadi saya diam waktu Bapak jelasin. Saya nggak tahu nih kalau apa sih. Jadi gini, saya mau fokuskan di 2 poin itu bahwa memang dia itu adalah Sang Maha, tetapi dia itu melekat pada dirinya sesuatu yang apa? Yang dia itu adalah yang sang suci, tidak ada yang najis pada dia, tidak mungkin jahat itu berasal dari dia. Nah, dari mana kejahatan itu? Ini konstruksi berpikir saya. Bahwa ketika dia menciptakan sesuatu ya, makhluk roh yang tidak punya yang lepas dari ketaatannya, sehingga ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang menghasilkan kejahatan. Kan kejahatan pertama itu muncul kan di Taman Eden. Ketika dikatakan bahwa ada nih ya pohon menurut ini ya, menurut kitab Taurat ya, bahwa ada pohon pengetahuan yang baik dan yang baik dan jahat, dan ada pohon mengenai kehidupan gitu kan. Nah, ada free will pada manusia. Siapa yang mempengaruhi manusia? Kan si iblis gitu, yang sudah jatuh tadi gitu. Jadi
kalau Bapak mau bilang bahwa dibuat kejahatan itu, ya kita bisa juga lihat di situ bahwa memang terbuat. Tapi sebenarnya kan dia sendiri nggak menciptakan, atau istilahnya dia tidak langsung menjadikan dari tidak ada jadi ada, kan gitu. Gitu loh Pak pemahaman saya. Ya itu pemahaman saya. Jadi maksudnya gini, bahkan gini ya Pak, saya bisa sambung sedikit ya. Jadi silakan. Bahkan nanti kalau ada penghukuman nih Pak, ada penghukuman. Saya bahkan membayangkan ya, saya aja sebagai orang tua tuh bisa loh, by the time, by apalah gitu ya, kondisi gitu, kita tuh bisa bilang udahlah kan, kita maafin orang, maafin anak terus. Masa dia tidak lebih mulia dari itu? Nah, maksud saya begini, justru dia hanya memakai hal yang terjadi itu, yang terbuat tadi itu, yang jahat, yang berasal dari yang jahat itu, dari iblis itu. Dia kan, iblis ini kan diciptakan bukan sebagai si jahat, tapi dia sendiri yang memilih jadi actionnya jahat gitu loh. Gitu. Itu sih pemahaman saya itu. Bahkan jadi dia hanya memakai hasil-hasil buatan jahat itu untuk kemudian ia bisa menghukum atau menghancurkan. Ya berarti ujungnya sama ya. Berarti Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini menciptakan segalanya. Habis itu Yesus itu bukan Tuhan. Ya berarti udah Abang udah tauhid itu. Iya Pak. Jadi itu literal. Secara literal Abang udah tauhid. Iya. Dan saya tahu persis yang namanya monoteisme. Iya. Nah, Bang Zuma, silakan. Masih mau lanjut deh, silakan. Kalau masih mau lanjut, silakan. Ini udah tauhid dia kurang yakin sama Rasulullah aja, tapi biarin aja. Ya, iya. Kan gini Bang Jibril, kan, silakan kan Rasulullahnya datangnya kemudian, kan begitulah kira-kira ceritanya kan. Maksudnya kemudian di dalam hidup saya loh. Ya pelajarin aja dulu Bang. Iya. Oh, saya boleh bertanya ke Transmoper. Kalau hanya sampai Yesua Mesia ya, dia kan mengajar 3 tahun setengah. Kira-kira kalau hanya sampai ajaran beliau saja begitu, apakah Anda bisa mengadaptasikan diri dalam kehidupan serba modern ini? Kalau hanya berdasarkan ajaran beliau 3 tahun setengah itu, bisa apa tidak? Sampai sekarang tuh bisa, Bang Andi. Karena saya mengikuti satu ajaran dari dia yang menguatkan gitu ya, bahwa kita di sini tuh sementara. Jadi segala sesuatu itu kita harus cukup dengan apa yang ada. Contoh langsung aja, contoh misalnya nih, Anda mau kawin, kan nggak ada kata nikah di sana. Anda mau kawin, gitulah. Hukum apa yang Anda pakai? Sorry Bang Andi, kalau mau kawin? Iya, Anda mau kawin, hukum apa yang Anda pakai? Hukum apa? Oh oke. Hukum apa? Jadi hukumnya adalah kalau mau kawin itu harus dipersatukannya di dalam nama Tuhan gitu. Kan Yesus Masih nggak ngajarin bro kayak gitu. Yesus Masih nggak ngajarin kayak begituan. Ada di dalam Alkitab itu kan? Nggak ada. Di mana? Paling Matius 19 nomor 6. Ada. Jadi begini. Ya. Kamu itu harus menjadi pasangan yang kudus gitu. Dan itu tujuannya, tujuan perkawinan iya. Caranya itu loh masuk gua. Cara kawin, Bang? Iya. Waduh, susah tuh cara kawin. Enggak, caranya Anda dipersatukan sama perempuan nih. Cara nikah. Kalau nikah kan Islam, kalau kawin Kristen. Enggak ada kata nikah di sana. Cara kawin itu nggak ada ritual khusus Bang. Iya, jangan-jangan nanti Anda bersinah seumur hidup, itu masuk gua. Jadi, justru gitu. gini Bang, justru menarik karena Abang angkat kata yang sebenarnya menjadi esensi. Jadi dikuduskan itu, setelah dikuduskan baru esensi sinanya itu hilang Bang. Kan doktrin juga, nggak ada pengajaran Yesus Masih begitu juga. Enggak, ada di dalam Bible ada. Nggak ada. Yesus Masih nggak pernah mengajarkan gini loh caranya kawin. Saya ulang Bang Andi, ada di dalam Bible. Oke, kalau Bang Andi bilang kata-kata terusin dulu Bang Yuma, kayaknya nggak ada deh. Aku lagi nggak ada modin nih. Ada kan itu dibacakan, kan dibacakan pada saat orang akad nikah. Ayatnya juga ada.
Maksudnya begini, kalau Yosua Hamazia langsung nih ya yang ngomong tidak ada. Oke. Tapi orang-orang pengikut Yosua Hamazia percaya bahwa Bible itu adalah adalah ilham gitu, pneumateos kan, pneumateos. Jadi itu adalah ilhamnya Elohim kan gitu. Itu kira-kira cara bagaimana kemudian bisa menjalani hidup sekarang. Bang Andi pertanyaannya begitu kan, gitu. Jadi ada Bible gitu, ada aturan sederhana kok. Kalau bisa sih nggak nikah gitu. Tapi kalau tidak tahan nafsu, nikahlah gitu. Itu aturan. Kata nikah di tempat lu gimana sih lu? Kenapa bos? Enggak ada kata nikah di tempat lu, enggak ada kawin. Oke, pakai kawin boleh. Jadi kalau tidak boleh kawin, nggak, sebaiknya jangan kawin. Kalau nggak bisa tahan nafsu, kawinlah gitu. Caranya gimana? Intinya saat tadi tidak ada ritual khusus kecuali kamu harus dipersatukan di dalam kekudusan atas nama Tuhan gitu. Cara mempersatukannya siapa yang punya kewenangan? Oke. Yang diberi kewenangan adalah kemudian yang menjadi institusinya gereja. Ya Yesus masih nggak pernah ngajarin kayak gitu loh ke gereja segala macam. Kalau kita masuk ke situ terlalu ini. Ya itu ribetnya di sana. Sorry bos, saya toleran, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Silakan berpikir. Lanjut ke topik lain, makasih. Ya Bang Andi kan yang paling pertama, yang penting kan mengerti tauhid itu yang paling pertama. Berikutnya itu kan semua kan aturan-aturan kan kemudian kan mengikuti. Berproses lah ya. Ya kan tahu kan Bang Andi kan. Oke, paham. Gitu ya, diajari puasa, diajarin sholat kan berikutnya datang gitu. Sama ini kalau Oke bro. Oke, kita maklum dan toleran. It's okay. Kita di sini nggak maksa kok. Yang penting Anda lebih baik saya daripada tadi itu karena itu Bang Andi. Masa ada kalau kita bilang Tuhan itu tidak terbatas tiba-tiba dia masuk ke dalam keterbatasan, itu nggak make sense kan? Bablas maksud saya. Oke, di sini Anda naik kelas malam hari ini dibanding dengan korban-korban Banyuma yang 3 orang tadi. Lanjut Banyuma. Enggak, dulu sama Bang Jima udah pernah diskusi. Itu lebih ke kekayaan bahasa yang diterjemahkan orang dengan dengan menurut saya enggak ini gitu ya. Apa istilahnya ya? Tidak structured gitu ya. Sehingga menjadi menyamaratakan semua gitu. Sampai bisa bingung gitu. Tuhan yang ini. Halo Bang, izin Bang. Iya. Tadi enggak sempat pamit ya. Soalnya nge-lag Bang, nge-lag sendiri tadi. Sempat kita bahas itu tadi, kemahakuasaan. Tapi saya nggak bisa dengar Bang, soalnya nge-lag ininya. Tapi sebentar ya Bang, saya izin bertanya kepada Bang Transmower. Mengaku Yesus bukan Tuhan, itu dapat dalil dari mana Bang? Ayo Transformer. Ayo. Bang Marlebre bisa tanya di sini. Orang di sini juga bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia manusia. Semua orang bisa mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu Jelas orang, bukan Bang. Tuhan karena dia manusia. Tuhan bukan manusia. Kan tadi sudah dibahas. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu pencipta manusia. Yesus itu manusia, berarti dia ciptaan Tuhan. Ya, sama Bang. Tapi Alkitab itu ada Bang, dengan sejarahnya. Bukan Bible itu tiba-tiba. Yesus sendiri nggak tahu. Bible Anda itu Yesus sendiri nggak kenal. Tidak ada legitimasi Yesus terhadap Bible. Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible Anda. Bible memang tidak diilhamkan sebagai kitab Bang. Ada. Lalu? Diilhamkan sebagai kitab. Bible Lalu? itu karena Yesus sendiri itu kan Injil. Orang yang melihat bersaksi itu mereka mengabadikan dalam tulisan. Inilah kalian. Maksud- Yesus Anda sebut Injil lagi. Aneh ya. Dari mana ilmunya Yesus itu adalah Injil? Yesus itu pengabar Injil, bukan Injil.
selalu nak dalil di kitab saudara itu kan. Terus mau fitnah siapa Injil itu? Jika Yesus pengabar Injil itu kau mau fitnah siapa, Bang? Masa kau Markus 1 nomor 14, kemudian Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus itu bukan Injil, Yesus itu manusia. Kalau Yesus bukan Injil, pemahamanmu dengan konteks seperti itu bahasanya, terus kau mau fitnah siapa? Injil itu siapa? Masa kau fitnah Injil itu Allah? Kamu itu yang mengatakan itu. Injil itu adalah berita. Injil itu berita, kabar yang Yesus terima dari Tuhan dan Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Itu Injil. Makanya disebut Injil Allah, Injil Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bukan Yesus itu Injil. Yesus ke dunia ini kan untuk apa, Bang? Memberitakan kabar gembira kepada Bani Israel. Makanya disebut apa? Orang yang memberitakan. Ya, makanya dia disebut rasul. Rasul itu apa? Utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, itulah yang disebut Injil. Iya, itu makanya. Bible beda, itu bukan Injil. Bible itu adalah surat yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang memberitakan tentang Yesus dan muridnya dan juga tentang Tuhannya Yesus. Itu. Nah, di sini kan Bang Juma bisa bernalar sendiri tanpa perlu saya injili. Udah mengerti? Iya, saya ngerti dong. Yesus itu pembawa Injil. Yesus itu pemberita Injil. Yesus yang mengajarkan Injil kepada muridnya Bani Israel. Paulus yang memberitakan surat-suratnya kepada Kristen, murid-murid Paulus. Beda. Yesus punya cakupan kurikulum pelajaran dan punya siswa. Paulus juga punya kurikulum pembelajaran dan juga punya siswa. Beda siswa, beda kurikulum. Anda pengikut Paulus tapi membawa-bawa Yesus. Itu tidak nyambung sebenarnya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kecuali Yesus yang datang ke Paulus itu beda lagi. Itu materi lain. Memang Yesus itu untuk Bani Israel. Enggak boleh bangsa lain, Bang. Ya, itu dia makanya. Jadi kalau ada bangsa lain, semisal bangsa Indonesia ngaku-ngaku pengikut Yesus, dia itu serigala. Anda bukan Bani Israel. Makanya dikatakan, Bang, semua nabi itu diutus ke Israel, Bang, bukan diutus ke bangsa pagan. Itu maksudnya. Nah, berarti bukan ke Roma. Sementara Kristen itu berasal dari Roma. Roma itu pagan. Sebutkan. Kristen awalnya dari pagan, dari Roma. Anda menjawab sendiri. Itu lucu namanya. Kenapa nggak ada di Roma nabi? Nggak ada. Itu, siapa Bang. Nabi di Roma? Nggak ada. Siapa? Yunani ada nabi? Nggak ada. Yunani ada nabi? Nggak ada. Arab ada nabi? Ada Nabi Muhammad. Ini berhalanya, Bang. Aku berhala pula. Oh, karena itu iman kami. Sekarang begini, Nabi Muhammad mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, itu Nabi Muhammad. Ada nggak Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia? Siapa yang ilhamin Bapak Muhammad? Ya, itu bukan urusan Anda. Yang pasti Nabi Muhammad mengatakan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Sekarang Yesus ada nggak mengaku dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Nanti muncul-muncul bilangnya kota habis. Gak ada urusan siapa yang mengutus Nabi Muhammad. Yang pasti Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kristen Bani apa? Bani apa Kristen ini? Bani apa Kristen, Bang? Konarion. Bukan Bani Dedak, bukan. Bang Marley, mau dijemput lagi sama ambulan? Udah dijemput ya, Bang.
Oh, masih ada. Bang Marley. Oh. Halo. Yesus ngajar Injil untuk muridnya Bani Israel. Kristen tidak punya Injil. Injil itu hanya milik Yesus dan muridnya Bani Israel. Kristen punya Bible. Bible bukan Injil. Saking pinginnya kemudian menyesatkan manusia, Yesuslah yang disebut Injil kemudian. Kenapa nggak sekalian sebut dia Taurat atau Mazmur? Yesus adalah Mazmur. Nah, lebih keren itu. Karena kalian kan sering nyanyi di gereja. Bilang aja Yesus adalah Mazmur. Menghilang dia, Bang. Pastilah. Oke, next kita sapa Pak Respansite. Selamat malam, Pak. Silakan dibuka mic ya, Pak. Bang Kaisar kena tombak. Pak Respan. Halo, Pak. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya, Pak. Atau kita sapa dulu Pak Bang Lukas 02. Silakan Bang Lukas. Bagus banget, Pak. Diperbaiki dulu. Oh. Ini kan. Ya. Bang Respan. Halo. Halo, halo. Bani sesat. Betul juga. Bani sesat. Atau kita sapa nih Agan Ramses. Assalamualaikum kalau muslim. Waduh. Tunggu ya guys, aku lihat-lihat dulu ya. Kalau masih ada hoten lagi. Mana hoten? Takut ya. Bang Ray. Next ada Bang Adis. Semina balu tapi ya meli. Bang Adis. Oh. Titik noda. Coba nih yang titik-titik. Oh, ada Lukas. Ya, ayo Bang Handi. Silakan sarapan. Ayo, Bro Lukas, gimana kabarku? Baik Bang, baik. Ini noise nggak? Gimana kabarnya Bang Juma di sana? Gimana? Gimana kabarnya Bang Juma di situ? Gimana kabarnya Bang Juma? Sebentar, bingung saya nih. Saya ulang ya. Pertanyaan bagus loh ini. Gimana kabarnya Bang Juma di situ? Baik. Kok tahu? Kan ini ada tadi dia. Nah, mulai lancar nih kalau begini nih. Mulai lancar. Jangan dikasih bingung. Tapi Lukas ini orangnya mau belajar, Pak. Ada mau ditanyain, Bro? Silakan. Ya, sebelum bertanya saya sedikit cerita dulu ya. Oke, silakan bercerita. Tadi dan kemarin saya bertanya naik ke koma orang Kristen tentang kenapa saya kalau ke gereja itu malah teringat lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Bang Juma, katanya gitu. Kata mereka, kamu mesti dibaptis, kamu sudah kerasukan si jahat, anu panjang lebar ceritanya. Sekarang sekedar mau membandingkan apa jawaban Bang Juma, kenapa kalau saya beribadah terus kenapa ingat ayat-ayat itu. Saya jawab ya. Iya ya Bang, silakan Bang.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim surah Al-Anfal mengatakan begini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ayat ini menerangkan bahwa ketika ada manusia yang hatinya kemudian terketuk ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka kemudian itu adalah tanda-tanda orang yang punya iman di dalam dirinya. Meskipun saudara misalnya bukan seorang muslim, tapi kalau ini dikembangkan terus untuk membuka diri, hati Anda bergetar, jiwa Anda kemudian terarah kepada Al-Quranul Karim, sangat boleh jadi Anda bisa mendapatkan hidayah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, itu tanda-tanda orang beriman. Orang beriman artinya orang yang percaya ada pencipta langit dan bumi yang kemudian disebut Allah. Namanya Allah. Artinya ketika Anda masuk ke rumah gereja, tempat Anda beribadah, lalu yang Anda ingat itu ada ayat suci Al-Quran, itu bertanda bahwa sudah ada cahaya di dalam hati. Kalau ada yang mengatakan iblis, ya nggak mungkin lah iblis itu ada. Mengatakan, oh itu ada pengaruh Anda dibaptis lagi. Enggak lah. Karena Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat jelas. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minun haqqallahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi kalau saudara mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian saudara hatinya kemudian tersentuh, itu tanda-tanda ada iman di dalam diri Anda. Kembangkan itu, Bung. Karena Al-Quran itu bukan mantra. Al-Quran itu firman dari langit. Bukan bahasa manusia, tapi adalah bahasa pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih, Bang. Siap. Sebentar ya. Ada satu lagi nih. Surat Ali Imran ayat berapa ya? Yang isinya Isa sesungguhnya aku akan mematikan itu. Nanti saya lanjut sebentar. Ini pemberitaan buat abang-abang semuanya ya. Suara Bang Juma itu suka diputar loh di gereja. Ada yang mutar suara Bang Juma. Oh ya? Iya, bukan untuk edukasi, tapi sekedar menguatkan doktrin para pendeta bahwa nantinya perbandingan bahwa ayat-ayat itu salah atau gimana. Tapi saya bukan membahas itulah. Saya mau mempertanyakan tentang wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau. Sedangkan umat Muslim yakin bahwa Isa tidak dimatikan, tidak wafat ya. Itu di surat apa ya, Bang ya? Yang mana ini ayatnya? Di Ali Imran ayat 55 kah? 56. Ada yang tahu? Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau secara wajar dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku. An-Nisa mungkin. Ali Imran dong. Ali Imran. Iya. Ali Imran 55 atau Maryam 33. An-Nisa ayat 157.
Ya, ini coba saya baca Al Imran ayat 55 dulu ya. Saya baca Al Imran 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu." Sebentar, Jang. Saya potong, Bang. Saya izin ya, saya sekalian menagih janji Bang Juma ya. Dulu kemarin-kemarin Bang Juma sudah berjanji kalau saya minta sesuatu pasti dikabulkan ya. Saya ingin Bang Juma membacakan tilawah ini, ayat ini ya. Oke, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Sadaqallahul azim. Silakan. Ayat ini memang sangat menarik ya sahabat-sahabat sekalian. Di ayat 55 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu kuberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi di sini ayat ini menjelaskan pengikut Nabi Isa. Nabi Isa menyembah kepada Allah, umat Islam ikut menyembah kepada Allah. Nabi Isa sholat, umat Islam ikut sholat. Nabi Isa kemudian berpuasa, umat Islam demikian adanya. Beliau juga sunat, kita umat Islam juga sunat. Apa kata Allah? Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti beliau di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Makanya ketika kita sesi debat, orang-orang kafir itu selalu di bawah. Tidak bisa mereka menang, karena itu sudah janji Allah. Fa'ammal ladina kafaru, maka adapun orang-orang kafir kata Allah, fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Gila ini ayat, benar-benar gila ini ayat. Apa kata Allah? Maka akan aku azab orang-orang kafir itu dengan azab yang sangat keras di dunia. Di dunia loh. Di dunia. Apa bukti azabnya?
Coba kita lihat sepanjang kita berdiskusi. Tuhan itu maha kuasa. Ya, bisa enggak dia tidak kuasa? Enggak bisa. Tapi Yesus maha kuasa enggak? Enggak. Tuhan itu tidak bisa terbatas. Ya. Yesus terbatas enggak? Ya. Apakah Tuhan itu bisa menjadi Yesus? Bisa. Seperti bisa terbatas? Tidak. Yang betul yang mana? Enggak tahu. Pokoknya imani saya. Itulah asapnya. Itulah siksaan Allah yang tidak disadari oleh saudara Kristen. Fa'ammal ladzina kafaru. Maka ada pun orang-orang kafir, fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasirin. Dan bagi mereka tidak ada penolong. Nah, untuk itulah saudara Lukas, Anda sebagai seorang Kristen hari ini, Anda masih bisa menemukan penolong untuk keluar dari ajaran yang salah. Siapa penolong itu? Umat Islam yang siang malam kemudian memberitakan kebenaran tentang Yesus, tentang Islam, tentang ajaran-ajaran yang datang dari Allah sebelum Nabi Muhammad. Kami jelaskan, kami sampaikan tanpa ada tendensi bahwa kami harus disanjung, kami harus diakui, kami harus dikasih uang dan enggak, sama sekali enggak. Murni karena Allah. Karena kami ingin saudara-saudara kami juga merasakan keselamatan itu. Karena juga Al-Quran mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada Islam dengan cara yang baik. Maka kami hadir di sini. Demikian, Bung. Maha benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bang ya. Saya izin turun ya. Ya, silakan Bang. Yuk, sehat selalu. Ya, amin. Buat Abang dan semuanya, malam semoga dimudahkan rezeki. Mau masuk Islam nggak? Doain aja ya. Amin. Mau masuk Islam? Doain. Amin, amin. Kami doakan semoga Allah melimpahkan hidayah, hati yang lembut untuk mengenali kebenaran. Silakan, mungkin masih ada yang ingin disampaikan teman-teman. Ini aku kalau ngobrol putus-putus gak Gurunda? Enggak. Cuman pas kamu diam nggak ada suara. Wah, kok gitu ya? Iya, harusnya kalau kau diam itu tetap ada suaramu. Bang, apa ini turun sendiri Bang? Sengaja nggak pamit juga. Sampai iya pertanyaanmu tadi Bang Juan. Iya, silakan Dinda, mungkin ada ini Dinda Pera atau Jibril. Oh ini kalau aku kan udah sering Akhi Jibril aja untuk memperbanyak konten-konten di YouTube-nya. Silakan Akhi. Waduh. Ini. Gimana Bang Mari tadi ngobrolin sampai mana? Maha Pencipta, betul nggak? Ya, kata Bang Juma kan kalau Maha Kuasa nggak boleh jadi manusia. Saya bantah itu secara akal. Kalau ya udah ngapain kita Tuhan kan? Asik. Ya kan? Kalau pakai akal nih seru nih. Maksudnya. Abang definisi Maha itu apa sih? Soalnya Maha itu sesuatu yang tidak terbatas Bang. Waduh, salah abangku. Kita yang batas. Salah abangku. Maha secara dictionary atau secara KBBI, Maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau Maha besar, kekal dan terikat besarnya. Maha suci, kekal dan terikat sucinya. Maha Pencipta berarti kekal. Dia selalu akan jadi menciptakan, bukan jadi ciptaan. Jadi secara definisi, Maha besar itu abang sekarang udah paham ya definisinya artinya apa? Bang, saya tidak bertanya Maha. Saya mencakup Maha segalanya, bukan Maha Pencipta loh ya. Itu memang terikat Bang. Kalau abang segmentasi semua Maha Pencipta, Maha Suci, memang terikat sudah. Karena didampingi saya menceritakan Maha segalanya. Artinya sudah mencakupi semua Bang. Iya berarti termasuk Maha besar, Maha. Lu
Jadi Tuhan bisa maha lemah itu, Bang? Predikat Bukan Tuhan kalau lemah, Bang. Makhluk lemah. Oke, saya terima itu. Kalau bukan lemah, bukan Tuhan. Sekarang saya analogi batu. Batu itu apa, Bang? Keras kan sifatnya. Makhluk. Ya, bolehlah. Keras kan sifatnya. Iya, bisakah batu menjadi ringan? Itu sifatnya. Nah, ini abang paham nih. Berarti ringan? Sifatnya nggak bisa berubah-berubah gitu kan, Bang? Sama kayak Tuhan, Bang. Sifatnya di Tuhan nggak bisa tiba-tiba jadi makhluk. Sama itu. Itu abang paham. Kenapa kamu tidak menuhankan batu saja? Sama kan? Loh, Tuhan batu nggak pantas disembah. Batu fungsinya apa? Sama-sama nggak bisa. Sebentar. Ini kan sama-sama nggak bisa apa nih? Ini kan dia gali lubang. Abang kejebak sendiri ntar, jangan ke sono. Enggak, tauhid Islam itu paling mudah dibantah, Bang. Jujur aja, kalau kita bahas sekarang, udah 14 abad nih, kuat begini tiba-tiba abang datang membantah. Siap, silakan, Bang. Batu sifatnya keras, ya. Itu sifatnya keras. Maha kan? Maha keras kah? Enggak dong, enggak maha dong. Keras. Masih bisa dipecahin. Enggak maha dong. Maha itu artinya kekal dan terikat, Bang. Batu itu kuat, keras, tapi nggak maha keras. Abangku, masa nggak bisa bedain sih keras sama maha keras? Ya udah, ini mau lanjut apa enggak? Mau dengar dulu. Bagaimana kamu bisa bantah? Kalau argumentasinya belum kelar. Abang argumentasinya udah salah. Masa batu maha keras? Ini, Bang, ini kan analogi. Kita predikatkan batu baik itu sebagai maha. Enggak dong, nggak bisa. Itu nggak maha. Itu udah menyalahi kodratnya. Maha itu artinya kekal. Abang paham nggak? Paham analogi, Bang. Iya, analoginya salah udah. Bang. Iya, analoginya salah, abangku. Cari yang lebih konkret. Analogi itu nggak bisa disalah, Bang. Oke? Analogi nggak bisa disalahin. Dari analogi itu yang bisa disalah, gitu, Bang. Yaudah, terusin dulu deh. Makanya dengar dulu baru ngomong gini. Jika analoginya predikat batu kita gunakan maha, dalam artinya maha keras nih. Nah, pertanyaannya, bisa nggak maha keras ini jadi ringan? Oh, nggak bisa. Loh. Korelasinya keras sama ringan apaan, Bang? Kalau ringan berat, keras lembek. Gimana sih? Wah, ini analoginya ngaco nih orang. Gak bisa diskusi kamu, Bang. Gimana? Orang kamu nggak ngerti apa-apa gitu. Dia yang salah kok. Orang kau yang salah. Mosok keras. Bertanya, Bang. Mosok keras bandingannya bisa ringan enggak? Gimana sih? Keras itu empuk. Bisa nggak? Kacau nih orang. Ini soal bisa. Nggak bisa. Dan tidaknya. Kalau keras sama ringan itu nggak bisa, nggak nyambung. Kalau nggak bisa, Tuhan kan maha kuat. Bisa nggak menjadi maha lemah? Oh, nggak bisa. Sama dong konsepnya dengan batu tadi. Apa bedanya? Kenapa kamu tidak menuhankan batu? Ayo. Karena nggak ada kemampuannya. Batu tuh nggak ada kemampuannya. Kenapa saya menuhankan batu? Ada kemampuan. Iya, sama seperti Allah. Nggak ada kemampuan untuk menjadi lemah. Nggak ada kemampuannya untuk menjadi lemah. Dia maha kuasa. Iya. Dia nggak bisa jadi lemah. Dia nggak bisa jadi lemah. Karena kalau sedetik dia lemah, dia nggak jadi maha kuasa lagi. Jadi kuasa doang. Iya, karena nggak bisa kan. Paham nggak? Iya, karena nggak kuasa kan. Ya, segininya abang mau maksakan Tuhan jadi makhluk, Bang. Kalau Tuhan bisa jadi apa aja, saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi tai kucing, Bang. Kalau abang kan Tuhannya mau bisa jadi apa aja, saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi apa aja. Nanti dia jadi iblis, saya nggak tahu. Dia jadi setan, saya nggak tahu. Ngeri kan Tuhan yang kayak gitu? Nggak usah curhat, bantah dulu kenapa batu nggak bisa jadi ringan. Udah dibantah dari tadi. Karena apa? Enggak, kalau mau nyamain gitu, Allah ini itu sama batu, sama anjing tuh berak. Tuhan abang berak nggak? Berarti sama? Nggak gitu dong logikanya. Nah, kan marah kan kalau digituin kan? Berarti Tuhan Anda sama kayak anjing. Marah kan digituin?
Hah? Saya nggak marah. Berarti Tuhan Anda anjing. Justru karena nggak bisa sama-sama kalian. bisa berak. Iya. Justru karena nggak bisa bedakan, makanya diartikan sama. Nah, kalau situ disama-samakan berarti Tuhanmu kayak anjing. Berarti Tuhanmu kayak anjing, sama-sama berak gitu. Tuhanmu kayak anjing, sama-sama netek sama ibunya gitu. Gimana sih analoginya? Makanya saya bilang enggak cocok, enggak nyambung. Allah itu enggak bisa disama-samakan. Allah enggak bisa disama-samakan, enggak bisa. Jangan maksa. Itu bukti beda. Bisa. Kalau itu bedakan dong. Oke, sekarang gini. Enggak bisa sama. Oke, sekarang gini. Oke, analoginya gini loh, analoginya. Kamu bisa enggak makan tai? Bisa. Bisa. Tapi kamu mau makan tai? Bisa. Mau makan tai? Itu soal selera aja. Enggak, kamu bisa mau makan tai? Itu soal selera aja, tapi bisa. Saya tanya, kamu mau nggak makan tai kok selera? Gimana sih? Loh, kamu mau nggak makan tai? Itu selera. Nah, nggak mau berarti kamu bukan manusia kalau begitu. Iya kan? Apa bukan manusia? Katanya Allah tadi nggak mau jadi manusia, nggak mau jadi makhluk. Berarti bukan Allah. Nah, kalau kamu nggak mau makan tai, berarti kamu bukan manusia kau. Karena kau mampu makan tai, tapi kamu nggak mau melakukan. Gimana maunya jadi manusia? Bisa aja enggak? Gitu loh. Bisa aja enggak? Bisa aja dulu. Baru mau dan tidaknya itu urusan Allah itu bisa jadi apa saja, tapi dia tidak mau melakukan. Kenapa? Karena itu menjijikkan. Manusia itu menjijikkan. Di dalam kitabmu, kitab Ayub 25 ayat 6, yang dilahirkan wanita itu belatung. Yesus itu belatung. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mau jadi belatung? Baca Ayub 25 ayat 5 ayat 6. Manusia itu adalah barenga, itu belatung. Mau Tuhan mau jadi belatung? Ya kalau mau Tuhanmu aja, jangan disamakan ke Tuhan saya. Kan gitu. Ya makanya memang lanjut Bang Jibril. Tuhanmu sama dengan batu. Tuhanmu sama dengan batu. Dengan persamaan yang sama, anjing boker. Dengan anjing. Kalau begitu Tuhanmu sama dengan anjing. Karena sama-sama boker. Ya, karena ya, oke, Tuhan sama dengan anjing. Tuhan dia anjing. Saya bisa baca. Kan? Wah, parah. Masa Tuhannya kayak disamakan dengan anjing? Wah, parah ini, parah. Ini loh, parah. Katanya tauhid. Kalau katanya tauhid, bedain batu sama Allah nggak bisa. Nggak bisa mereka bedain batu sama Allah. Kekuasaannya Allah itu maha kuasa, batu itu makhluk. Kalau kuasa mana kuasanya? Batu itu bisa dibilang kuasa. Lah, gimana sih? Ya kuasa Yesus mana? Kuasa Tuhan kamu mana? Jadi manusia bisa, kuasa Allah mana? Jadi makhluk. Jadi makhluk. Nah, saya nggak mau Tuhan yang bisa jadi apa aja. Ya karena batu. Saya nggak mau Tuhan yang bisa jadi apa aja. Besok saya keluar rumah nginjek tai kucing, tiba-tiba Tuhannya abang. Ngeri kan? Ngeri kan saya? Saya takut bang. Takut. Jangan-jangan Tuhan jadi tai kucing. Kan udah mengaku. Yang lucunya aku mau masak telur nih. Aku mau masak telur, ada minyak jelantah tuh. Minyak jelantah ya. Habis itu aku goreng, rupanya Tuhannya minyak jelantah. Saya nggak mau jadi Tuhan yang bisa jadi apa aja. Saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi apa aja. Kau harus menyembah batu aja. Kau nyembah anjing aja, karena Tuhanmu sama anjing gak ada bedanya. Sama-sama berak kan? Iya, kan nyembah anjing. Ini yang katanya mau ngebantah Islam. Taknya jadi nggak ada. Dia mau nyembah anjing ya. Kalau kau nyembah anjing aja, nggak usah ngajak orang. Kalau Islam hebat bisa bedain batu sama Tuhan. Ini sama. Kalau Kristen hebat bisa bedain antara Tuhan sama makhluk. Iya, Kristen nggak bisa bedain. Bahkan anjing pun dianggap Tuhan sama dia tadi kan? Bisa loh. Nah, iya kalau Tuhanmu bisa gila. Kalau Tuhanmu kan bisa gila kan? Di dalam Markus 3 ayat 21, Tuhanmu gila. Allah nggak bisa gila. Itu bedanya, Bos. Ini batu. Iya, karena batu makhluk mati. Sejak kapan batu itu makhluk? Allah bukan makhluk.
Jangan disamakan. Tapi kalau Tuhanmu kan Sama, jelas. bedanya Tuhanmu apa? kan makhluk. Loh, Klaim beda tapi enggak kasih perbedaan. Sama kok, batu enggak bisa ada kuasanya jadi Tuhan ringan. saya Apalagi bisa ngalahkan Tuhanmu. Nah itu hebatnya. Gimana Nah, oke. hebatnya? Tuhan Jadi- saya bisa jadi ringan contoh aja nggak gini. bisa. Nih saya kasih contoh ya. Ya. Tuhan saya mengatakan bahwa dengar dulu dong. Tuhan saya mengatakan bahwa awal mula manusia itu seperti lintah. Itu sesuai dengan ilmu embriologi modern. Nah, menurut Tuhanmu manusia itu seperti keju. Itu jadi tertawaan. Nah, Tuhan saya lebih pintar daripada Tuhanmu. Tuhanmu goblok. Masa soal embriologi aja nggak ngerti? Ah, berarti Tuhanku lebih hebat dong. Kan gitu. Iya. Tuhan Di dalam Ayub, di dalam Ayub 10 ayat 10 katanya manusia itu seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Ini Tuhan goblok ini. Masa manusia seperti keju? Nah, Bang. betul. Lintah itu binatang, Bang. Waduh. Awal mula manusia seperti lintah. Itu menurut embriologi modern. Binatang. Nah, memangnya ya awalnya seperti lintah. Kamu pernah belajar embriologi modern enggak? Hah? Ya udah. Pernah bedain enggak? batu sama Tuhan dulu ya. Kamu bedain sama Tuhan Allah, sama ayo. anjing aja nggak bisa. Makanya Tuhanmu kau samakan dengan anjing. Tuhan netek, anjing netek. Tuhan berak, anjing berak. Apa bedamu? Apa bedanya Tuhanmu dengan anjing apa? Tuhan gila, Tuhanmu gila. Nggak bisa dewasa. Oke, Nggak udah bisa cukup dewasa lah. kan Orang kayak kalau gini nggak ada gunanya. ngomong tauhid. Udah. Sadri udah. Itu makanya. Cari yang Bentar, yang cerdas, lain cari yang dulu. cerdas. Ini urusan saya dulu bentar. Bang Hendi. Sama, Bang. Mainkan Bang Hendi. Mainkan Bang Om. Dengerin dulu, woi. Dengerin sebentar. Siapa yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Siapa yang Batu. Siapa? Batu tentara. Taruh, Res. Siapa yang membunuh? Marley, siapa yang bunuh Tuhanmu di tiang salib? Bedakan batu sama Tuhan susah loh orang-orang Islam ini. Iya. Wah, siapa yang bunuh Tuhanmu di tiang salib? Siapa yang bunuh Tuhan? Yang mati di tiang salib siapa? Orang terkutuk. Siapa namanya? Wih, Tuhannya terkutuk. Parah ini. Semua yang disalib itu orang terkutuk. Jadi Lah iya, berarti Tuhanmu terkutuk kan? Wah, parah ini. Ingat dalilnya. Isa datang untuk mematahkan salib, bukan. Yang kedua pertanyaan, dengerin dulu. Dengerin dulu. Siapa yang mengutuk Tuhanmu di tiang salib? Siapa yang mengutuk? Coba jawab, bro. Siapa yang mengutuk Tuhanmu? Bro, siapa yang mengutuk Tuhanmu? Aduh, mampus lo ya. Lanjut lagi nih, dia nggak mau jawab. Tuhannya sama anjing sama aja. Duh, menjijikkan sekali. Parah, Oten. Tuhan kok disamakan dengan anjing? Ngeri kali. Kenapa Marley? Kenapa Yesus menghapus dosa menjiplak batu di Yesaya 6? Katanya batu bukan Tuhan. Kok kemampuan menghapus dosanya dijiplak sama Yesus? Malah jiplak tai sapi lah. Tai sapi penghapus dosa. Keluaran 29:14. Tuhannya menghapus dosa. Apa bedanya Tuhan sama tai sapi? Kenapa batu menghapus dosa? Iya, tai sapi. Apa bedanya Tuhan Itu dengan udah tai makanya sapi? gua nanya. Batu kok Di Keluaran 29:14 sama Yesaya 6 nomor 7 sampai 8 di sana Nabi Yesaya kan ngoncop-ngoncop batu tuh, terus mulutnya diampuni dosanya. Kenapa? Kok Yesus menjiplak kemampuan batu di Yesaya? Ada mas? Sebenarnya saya nggak ingin. Apa bedanya Tuhanmu sama tai sapi? Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi? Kalau sama-sama menghapus dosa, jawab. Batu sama-sama kotor. Udah nggak mau jawab dah. Udah nggak bisa jawab dia. Batu Hajar Aswad dibangkitin di hadis, Yesus dibangkitin di perjanjian baru. Kenapa ngejiplak batu ini Yesus ya? Hajar Aswad itu dari mana, Bang? Hajar Aswad dibangkitin itu loh di hadis, sama kayak Yesus. Dibangkit. Kenapa dijiplak kemampuan dibangkitin? Sama Allah. Siapa?
Mana dalil? Sama juga kan kayak di 1 Korintus 6:14, Yesus dibangkitin Allah. Di dalam hadis Hajar Aswad dibangkitin Allah gitu. Kenapa Yesus sama batu Hajar Aswad kok sama, kok setara dia? Sampai sekarang batu ketinggian Kores kalau sama Hajar Aswad sama tai sapi aja. Tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi? Jawab. Sampai sekarang Hajar Aswad masih nggak dibangkit. Jawab. Apa bedanya Yesus dengan tai sapi? Di mana, Bang? Di dalam kitab Keluaran, tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Apa bedanya Yesus dengan tai sapi? Jawab. Ya, Yesus menebus dosa. Itu tai sapi Kristus enggak itu? Belakangnya Kristus tai sapi lah, Kristus. orang dia menghapus dosa kok. Kristus ya. Kristus lah, tai sapi Kristus. Yesus Kristus. Apa bedanya? Dikira Tuhan lu ada harganya di sini, Bre. Main adu hujat Tuhan lu habis di sini. Mati dibangkitkan. Coba dulu. Gimana, Bang? Bro, gimana tuh? Udah jawab tuh kan. Maksudnya gimana? Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi? Kalau sama-sama jadi penghapus dosa. Kalian kroyok di sini. Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi? Lalu kan ada jadi penghapus dosa bertiga lu. Inilah akibat penghujat Male kayak kau. Iya. Tidak lebih kayak kau itu pupuk kandang Tuhanmu, tahu? Pupuk kandang. Bukan, saya disuruh ke sini tadi sama orang-orang di Facebook loh. Suruh masuk room Jumat. Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi? Tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Tuhanmu disalib untuk menghapus dosa. Terus bedanya apa? Tuhanmu dengan tai sapi, ha? Gak ada bedanya kan? Kalau fungsinya sama-sama menghapus dosa, mampus kau di sini menghujat. Tuhan kok sama tai sapi nggak ada bedanya, gimana sih? Pupuk kandang. Udah. Tapi sebenarnya kalau dia baca datanya sendiri, Yesus itu juga batu penjuru kok. Kalau dia membaca, cuma jarang baca Bible ya. Orang kayak gitu itu nggak bisa diajak dialog baik-baik. Makanya kata Yesus benar tuh, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya diinjak-injak saja. Ya udah, kita kasih aja tai sapi ya kan. Ternyata Tuhannya nggak ada bedanya dengan tai sapi karena sama-sama menghapus dosa. Haleluya. Ini Darius ini gimana Darius ini? Sebentar itu Ustaz Sugi. Ya. Saya cari-cari ada di sini, itu pertanyaanku belum dijawab. Apa Bang pertanyaannya Bang? Masalah jin kafir dan jin muslim. Iya pertanyaan. Belum ada jawaban. Belum. Ustaz keburu pergi tadi. Jin kafir, jin muslim. Kalau di dunia ada oten kafir sama orang muslim. Ngeyel mana oten kafir sama jin kafir. Udah itu. Ngeyel oten kafir Bang. Parah ya. Bang, kamu kan masih Kristen Bang. Udah muslim lah. Udah muslim. KTP doang. Kristen. Tapi udah nggak percaya Kristen gitu? Dari dulu enggak. Udah syahadat sama sholat belum? Syahadat udah beberapa puluh kali. Sholat belum pernah sekalipun. Oh iya udah 2 kali. Tapi gagal. Gagal ya? Anjir ada sholat gagal. Ya gagal. Lupa. Lupa gerakannya. Dia nggak tahan bulan puasa. Jadi setelah lepas bulan puasa baru bersyahadat benar dia. Aku punya nubuat nih. Kalau aku punya teman sepermainan. Di mana ada dia, pasti ada aku. Bunda Rahma kemana? Bunda Rahma dicari-cari sama ini netizen di bawah. Baru MPU
silakan. Halo, salam. Ya, selamat malam. Oh, gimana Bang? Mohon maaf, saya izinkan bertanya, tapi jangan membatalkan ya. Tunggu dulu saya ngomong baru tanggapi. Anda Kristen apa? Protestan Katolik? Ya Kristen. Protestan Katolik? Protestan. Ya. Saya mau tanya tentang Biblia berjalan ini. Oke, kita mau jawab, silakan. Iya, tadi saya dengar itu Abang mengatakan bahwa tai sapi sama Tuhan nggak ada bedanya. Sekarang saya mau tanya balik, Nabi Isamu sama Allahmu itu, kalau kami katakan juga itu boleh bilang tai sapi, apa juga bedanya begitu? Kalau pakai dalil silahkan Bang. Kalau saya kan punya dalil Bang. Tidak. Bukan sekarang. Nggak bisa. Saya pakai dalil. Saya pakai dalil. Di dalam kitab Keluaran 29. Enggak boleh asal-asalan, enggak boleh. Kalau mau mengatakan itu, kamu harus punya dalil seperti saya. Silahkan Allah kamu mau tuduh apapun, tapi pakai dalil. Seperti saya dong. Di dalam kitab Keluaran 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Jadi di dalam kitab Keluaran, korban penghapus dosa adalah tai sapi dibakar. Di dalam kepercayaan Kristen, Yesus disalib untuk penghapus dosa. Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi kalau begitu? Kalau fungsinya sama-sama menghapus dosa. Nah, kalau Anda mau menuduh hal yang sama, bawa dalil, silakan. Kalau enggak usah. Nggak bisa. Harus pakai dalil. Tanpa dalil itu namanya menghujat, menista. Kalau saya nggak bisa dikatakan menista karena punya dalil. Gitu loh. Silakan, mau ngomong apa? Kalau saya tantang, ayo laporin kalau bisa. Karena saya bawa dalil, kuat dalilnya. Tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Fungsinya sama. Antara Yesus dan tai sapi, nggak ada bedanya fungsinya. Sama-sama menjadi penebus dosa. Jadi sama-sama jadi penghapus dosa, salahnya di mana? Jadi nggak asal ngomong Bang, ada dalilnya. Kalau kamu mau menyamakan Allah dengan tai sapi, dalilnya mana? Pakai. Kalau tidak, itu namanya menghujat. Gitu ya. Pandailah kau sikit. Dalam debat itu pandai kau. Jangan nggak boleh asal gonggong. Kalau gonggong anjing mah pandai. Jangan kau yang menggonggong. Ayo bro, buka mic-nya bro. Biar tuh silakan dibuka. Jangan hanya mengandalkan emosi, tapi nggak punya ilmu. Jadi orang kalau nggak berilmu, yang ada cuma emosi, ya kebodohan jadinya. Tidak, saya tidak emosi, saya kasih saran saya. Maksudnya saya itu mengingatkan saya, jangan keluarkan kata-kata yang seperti itu, yang tidak motivasi dengan banyak orang, begitu. Kau harus belajar dengan Al-Quran. Berarti abang mesti mendengarkan, Bang. Abang mesti mendengarkan. Tadi kok Ustadz Sugi itu ngomongnya ada konteksnya. Ada dari kaum abang naik bilang Allah saya sama kayak batu. Kami langsung mirroring. Tidak. Abang berarti mendengarkannya dengan konteks. Kita bukan orang gila yang nggak ada apa-apa tiba-tiba ngomong kayak gitu, Bang. Tidak, dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Kami bukan yang umat yang ditampar pipi kanan habis itu lapor podal sumut. Nggak gitu caranya, Bang. Tidak, Bang. Dengar dulu, Bang. Kalau abang punya etika, punya hati yang baik, itu kasih solusi yang baik, kasih arahan yang baik. Jangan kita mengatakan untuk tai sapi atau sama dengan itu. Nah di kitabmu tertulis begitu, gimana sih? Mana bakar ayat? Aja itu, kitabmu bakar aja kalau kau nggak suka. Saya bicara berdasarkan kitabmu. Keluaran 29 ayat 14 kau baca. Perasaan udah saya sebut tadi. Coba baca. Atau gimana sih? Kayaknya harus di open cam kayaknya. Tetapi daging lembu jantan itu, daging dan kulit kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis di luar perkemahanmu sampai habis.
Itulah korban penghapus dosa. Baca baik-baik. Itu apa artinya? Coba kasih artikan. Artinya tai sapi bisa jadi penghapus dosa. Siapa yang bilang ada kata tai sapi di situ? Ada. Kotoran. Itu kotoran, itu mengatakan kotoran, bukan tai sapi. Kotoran itu bukan tai, Bang. Tetapi daging lembu jantan bedakan itu. Kotoran sama tai. Bentar, dengar. Jadi kotoran di sini apa? Di kotoran di sini apa? Bedakan kotoran sapi apa, Bang? Kotoran di situ apa? Kotoran sapi apa, Bang? Dahak sapi. Kotoran sapi apa, Bang? Itu di situ kotoran sapi itu, kotoran lembu. Paham enggak sih? Tuh. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kotoran di situ apa, Bang? Kotoran sapi apa, Bang? Hah? Jawablah. Jangan cuma nyerocos kayak orang gila tapi ditanya nggak bisa jawab. Apa itu kotoran lembu di situ, Bang? Hah? Tabungan lembu itu namanya kotoran, tabungannya. Kau sok bijak. Ludahin mulutmu baru rasa kau. Sok bijak kau itu. Udah jelas-jelas di situ disebut kotoran. Kotoran tuh kalau bukan tai sapi apa? Dahak sapi. Bertu, sok bijak kau, sok gadis, perasaan sempit kau naik ke sini. Kok gadis sih? Aduh, sok gadis. Ih, baperan, malas kali aku dengar kayak gitu tuh. Ini misoginis juga nih. Perasaan sempit dia. Jelas-jelas di situ tulis kotoran. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan tainya, kalau boleh kasar seperti itu, haruslah kau bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Nah kalau Yesus disalib juga menghapus dosa, tai sapi dibakar untuk menghapus dosa, lalu apa bedanya kalau fungsinya sama? Itu yang saya pertanyakan. Berarti Anda sedang menyamakan Yesus dengan tai sapi kalau begitu. Dan itu kenapa saya katakan begitu? Karena tadi kawanmu mengatakan bahwa Tuhanku sama dengan batu. Makanya aku tampar balik pakai Bible. Ternyata dia menyamakan Yesus dengan tai sapi. Ngeyer lagi. Dasar kafir. Yang disembah aja orang gila, makanya pengikutnya gila semua. Markus 3:21 itu Yesus gila tuh. Ayo buka mic-nya, Bro. Diskusi jangan pakai perasaan tapi pakai data. Temanmu tadi yang naik di sini menghujat. Tidak pakai data, dia mengatakan sembahannya umat Islam itu batu. Gitu loh. Tampol balik mewek. Jangan begitu. Pakai etika. Matamu, kawanmu aja nggak pakai etika, kita suruh pakai etika. Enak aja. Sikatlah. Nah, itu siapa ngorok itu? Ada yang ngorok ini siapa? Monica kenapa Monica? Monica, kamu cewek kok ngorok? Mau ngomong apa enggak tuh, diturunin ya? Ngorok doang. Monica. Bertu kenapa ini nggak ngomong nih Bertu? Kehabisan kata-kata ya. Ayo. Dar dia, sesak napas dia. Aldino selamat. Pergi dia. Albino pasti putih kulitnya dia. Pergi dia. Ini coba dipanggil nih. Slow down. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana slow down? Mau nanya aja Bang. Boleh Bang? Boleh. Gini Bang, banyak orang Muslim nih yang belum bertemu tapi masuk ke room Kristen itu sok-sok debat, jadi sering blunder memalukan Islam. Itu gimana pendapat Abang Bang? Berarti blow on dia.
Pendapatnya begitu blow on. Maksudnya Pendapat saya 6 juta per bulan. Gak tahu kalau Bang Handi, silakan Bang. Ya blow on udah tahu nggak ada ilmu naik diskusi kan blow on. ya maksudnya Bang, Kalau hanya ini caranya supaya Bibli kita sama Bang Sum. Ntar dulu Bertu, saya lagi ditanya. Kenapa lagi slow? Lu Bertu dipanggil diam, orang lagi ngomong lu ngomong gimana sih lu? Ntar dulu. Kenapa slow? soalnya banyak saya lihat tuh room Kristen yang naik-naik itu nggak berilmu, siapa tahu bisa Oke, kita jawab aja ya, kita jawab. Kita nggak bisa melarang orang, cuma kita himbau kalau belum cukup umur, ya nggak usah dulu dipaksakan berlari. Kalau belum cukup saya nggak usah terbang dulu. Kita sudah ingatkan loh. Ya mungkin karena mereka punya kebebasan sih Bang. Yang mau diapa, kita nggak punya hak untuk melarang orang. Himbau aja gitu. Nah kalau Anda menemukan itu, dengerin dulu. Kalau Anda menemukan itu, Anda yang tegur ya. Saya beri tugas kepada Anda. Anda yang tegur ya, oke? Ya Bang. Oke, makasih. Selesai. Udah cukup. Saya beri tugas kamu pekerjaan rumah, tegur satu-satu, oke? Ya Bang. Oke, makasih. Ya Bang. Udah. Kenapa Bertu tadi orang ngomong lu ngomong juga lu? Sekarang lu ngomong apa? Tidak. Jangan sampai kakak Bibli berjalan sama Bang Suma ini hanya cari konten untuk konten. Nah, ini cari uang begitu. Terus masalahnya apa buat lu? Ini kayaknya kalau kami orang Kristen itu sesuai apa yang kami omong. Kalau sesama Muslim, dengar Bertu, kalau sesama Muslim kalian ini nggak terima apa yang. Kalau sesama Muslim saling memberi, kenapa kamu yang kepanasan, bro? Kenapa sih kamu iri hati banget? Muslim itu saling membantu. Kenapa kalau yang nangis? Oh, kalian yang apa menghina agama Kristen? Yang mana yang menghinanya, bro? Kalian yang menghina. Yang menghinanya yang mana? Yang mana yang menghinanya? Yang mana? Kalian yang merendahkan agama Kristen, bukan? Iya, yang mana yang menghinanya? Yang mana? Itu ini kita sudah lihat ini. Yang mana yang kau lihat? Yang mana? Agama orang. Kamu itu berdasarkan rasa sih. Makanya kalau diskusi jangan pakai perasaan, pakai data. Tidak, saya tidak pakai perasaan apa. Ya terus mana datanya itu? Kami menghina. Kalau punya begini Bang, kalau punya pengetahuan, kalau punya. Ini kayaknya kau bicara terus nggak mau mendengarkan. Diminta datanya mana yang menghinanya mana? Dengar dulu, kalau punya hati yang nurani itu harus. Coba aku ngomong di bawah, ngetik aja deh di bawah deh. Gua enak dengerin suara lu. Kau ketik aja di bawah. Mewek kau kan? Ya. Kalian punya hati. Congormu itu. Jeplak aja. Apa ya, iri itu. Teman-teman Muslim kami semua, saudara-saudara Muslim yang mengasih gift-gift berefek-efek, kenapa paru-paru dia yang kena efek samping? Lucu itu. Jadi jangan naik, kalian jangan naik yang manja, sok gadis, perasaan sempit, jangan naik. Angker di sini, angker. Sok gadis. Coba definisikan Bang, sok gadis itu gimana Bang tadi Bang? Sok gadis, perasaan sempit dan manja, itu. Tahu kan gadis itu masih sempit toh. Yang sempit itu harus perawannya, bukan apanya tadi, lupa. Udah, kita sambut lagi nih. BROUP, bro up sama Harisinyo. Naik baru jadi gimana sih? Bentar bang. Nunggu apa? Persiapan apa nih? Bang, ada pertanyaan yang mau saya tanyakan bang. Kamu Muslim apa bukan? Alhamdulillah bang, Muslim bang, Islam. Oke, baik, saya jawab ya. Jadi kalau berbicara itu harus dibuktikan berdasarkan data, bukan berdasarkan rasa. Kedua, kalau kamu masih bujangan, kalau orang tua masih lengkap di rumah, kalau mau keluar rumah izin dulu sama orang tua. Ketiga, hindari terlalu banyak begadang kalau tidak ada perlunya. Ketiga,
Jangan main judi karena tidak ada judi yang membahagiakan. Yang keempat, jangan sampai olahraga kalau napasmu masih belum mencukupi. Kelima, jangan manjat pohon kalau saat musim hujan kan masih licin. Terakhir nih, jangan main-main saat Anda serius. Itu kira-kira yang terakhir ya. Sudah saya jawab ya Bang. Terima kasih Paman. Ini Bang, ya. Sebelum dia bertanya aku jawab. Jangan terjeda kau Bang. Kalau terjeda nggak bisa Bang, nggak dengar suaramu. Sekarang jawaban saya tadi, lu bikin pertanyaan ya. Tadi saya jawab duluan, sekarang kau bikin pertanyaan. Silakan. Yang mau ditanyakan apa Bang? Jangan salah satu, mengenai salah satu hadis Rasulullah yang menyuruh untuk minum kencing unta itu Bang. Oh. Itu yang diperintahkan itu bukan orang muslim Bang. Jangan jeda dulu. Itu yang diperintahkan bukan orang muslim itu Bang, tapi seorang pendatang yang datang ke Madinah, dia sakit, ya kan, lalu disuruhlah oleh Nabi itu untuk datang ke kandang unta, disuruh minum kencing dan susunya. Tapi setelah sembuh justru dibunuh itu penjaga unta itu. Tapi itu bukan perintah kepada orang muslim, tidak ada perintah ke orang. Terus muslim, ontanya dimaling. Ontanya dimaling. Nah, itu dia. Ontanya dimaling dan pemilik untanya itu dibunuh-bunuhin semua sama yang. Iya. Jadi kalau saya ibaratkan itu Nabi sedang menghinakan mereka sih. Seperti yang terjadi di dalam kitab orang Kristen, di mana orang Israel itu disuruh membakar roti di atas tai. Nah, itu penghinaan kalau menurut saya. Dalam pemikiran saya berarti Nabi ini sedang menghinakan orang itu karena memang orang itu penjahat itu. Nah, suruh minum kencing itu. Tapi untuk orang muslim nggak ada diperintah. Oke Bang, baik Bang. Dan ya, itu bisa dibilang kayak rata-rata kaum penghuni tiang salib itu bukan begitu Bang. Kalau ada oten kayak tadi, kalau dia sakit nggak usah daripada bayar ke apotik, ya suruh aja minum kencing itu. Nah gitu. Tadi gitu aja. Praktekin aja ya Bang ya. Siap Bang, siap. Oke, tapi jangan diomelin orang, jangan. Gini. Kalau ketemu penghujat kayak gitu, lu balasnya bisa kayak gini. Itu kan kencing onta tuh, ketika diminum sehat. Sekarang kencing Tuhan lu bisa buat apa kencing Tuhan lu? Kayak gitu, Bre. Konternya gitu aja. Oke Bang. Masa kencing onta bisa nyembuhin orang, kencing Tuhan lu nggak ada manfaatnya? Ngapain punya penis kalau gitu? Gitu. Sakit hati itu mereka itu. Terus kita nggak dipenjara lagi. Hahaha. Udah. Soalnya iya Bang, soalnya banyak banget dari kaum mereka yang membawa-bawa hadis tersebut untuk menghina Islam. Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja buat kamu itu, minum aja udah, bukan buat kami kok. Oke Bang, baik Bang, itu aja Bang tanya dari abang-abang ini. Ya coba diulang yang gua kasih tadi. Ya Bang. Diulang counter yang gua kasih tadi. Ya kalau mereka suruh membawa hadis-hadis tersebut, suruh aja minum Tuhan mereka kencing unta aja bisa sembuhkan, masa Tuhan mereka enggak gitu. Ya udah, tugas kamu sekarang adalah kencing Tuhannya ditanya ya. Mantap. Sebelum kau turun saya kasih tugas. Ya, tugasnya adalah hindari tidur pagi waktu sore. Dan jangan bangun malam waktu pagi. Oke, cukup? Baik Bang, baik. Oke, makasih. Bang, sama-sama. Dan jangan minum kencing sembarangan. Oke. Yang terakhir, jangan kencing sembarangan. Kalau minum kencing harus rapi. Ya. Karena kalau kamu kencing sembarangan, nanti melebar kemana-mana. Jadi saat kencing tolong dipegangin. Jangan sampai kemana-mana. Oke? Paham? Pegangin 2 tangan ya.
Nah pertanyaannya ke Harisio, siapa nih orangnya kemana? Bro, kamu kalau kencing masih dipegangin atau pegang sendiri atau minta tolong dipegangin? Bro, waduh, ya sudahlah. Pak Desuki kena tombak, terlalu kencang sih suaranya. Wah, Sugi mah buset brutal. Tuhan kamu kayak guguk. Udah, jangan diulang lah. Nanti kalau ada lagi, silakan. Siapa nih Harisio? Harisio, jangan garuk-garuk doang, mic-nya ngomong atuh. Harisio itu setelah hari apa, Bang Andi? Hari Rabu. Oh, berarti Senin, Selasa, Rabu, Sinyo, Kamis, Jumat. Iya, Rabu deh. Harisio, ngomong-ngomong gak usah turunin ya. Nggak bener lu minta naik, diem aja deh. Nggak bener juga. Lama-lama tak kasih duit nih. Ayo, ini ada warung Bang Zuk. Silakan ada. Udah screenshot, udah record. Nanti buat VT nih mereka nih semua nih. Gak apa-apa. Bangga ini Bang Andi, mereka tuh dengan kita Bang Andi. Kalau nggak mau saya turunin. Luka Lara 1 2 3 Luka Lara. Ya, jangan turun dulu. Waalaikumsalam. Oke, Muslim. Selamat nonton di bawah Aki ya. Siapa? Bertu, lagi kenapa? Ya, jangan turun dulu. Lo kok jangan turun dulu lo? Kok? Jangan itu turun saya dulu, biar saya ngomong dulu. Jangan turunkan saya dulu. Jangan turun dulu. Kita nggak mau turun kok. Iya, kita mau di atas kan. Jangan turunkan saya dulu. Begitu. Itu benar. Ya, silakan. Begini. Kalau Abang Suma sama teman-temannya itu coba belajar sendiri dulu Al-Quran. Jangan kita Anda itu belajar kuasai Alkitab orang, tapi tidak tahu semua. Bertu dari kapan ngomong lambat kayak gini, maaf? Nanya. Begini Bang. Kenapa kok ngobrolnya lambat-lambat begitu? Dari kapan? Kalau kalian itu belajar sendiri, kitab sendiri, jangan belajar tentang Alkitab orang, karena tidak sesuai apa yang kalian. Tukang tape makan serlo deh, tape deh gue. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaka sembung ke Cikampek tidak nyambung kam. Kenapa? Jaka sembung ke Cikampek Bang. Anda itu harus belajar sendiri Alkitab, pahami sendiri, baru pahami Alkitab orang begitu. Jangan sosok tahu Alkitab orang, tapi tidak tahu semua apa isinya, apa artinya itu. Terus kalau menurut Abang itu apa artinya malam minggu? Menurut Abang? Jangan sosok tahu begitu. Enggak, saya mau nanya ke Abang, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu Bang? Mau ke pesta tak berduit, akhirnya terusin Bang. Kenapa begini? Jangan kalian itu, masih saya kasih saran. Jangan kalian. Saya juga gimana sih Abang ini? Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya duit? Akhirnya nongkrong di mana Bang? Maksudnya Anda apa itu tanya itu seperti itu? Ya maksud saya begini Bang. Kenapa judi itu dilarang? Abang tahu gak kenapa judi itu dilarang Bang? Iya. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa itu? Bertanya seperti itu. Saya kan nanya situ duluan. Iya. Kenapa? Saya nanya kenapa kok nanya balik sih Bang? Saya kayak yang nanya duluan.
Tidak, saya lihat kalian ini kayak kata-kata itu jorok sekali gitu. Kan judi kok jorok? Kan bertanya kenapa judi itu dilarang? Dari awal itu saya lihat kalian itu kayak kata-kata. Kalau dari awal bang, pasti itu ya. Kalau dari awal itu kan belum kita akhiri, ya. Jadi masih ada pertengahan. Iya, nah kenapa di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan? Iya memang saya tahu. Memang Bagaimana kalau anda punya teman terus misalnya pacar terus pertemuan perpisahan, bagaimana perasaanmu saat berpisah bang? Tapi begini bang, tapi ya bagaimana bang? Kata-kata jorok, kata-kata kotor itu yang tidak membangunkan orang itu kan tidak wajar. Abang ini kok suka jorok-jorok sih, kenapa sih bang? Kok jorok-jorok? Oh yang jorok itu. Nah bang, ini abang 3 kali lo ngomong jorok. Itu kebiasaan itu orang. Abang itu jorok, itu lihat jasnya aja ungu. Agama Muslim itu menghina orang, kritik orang. Ya biasaan Muslim itu makan susah. Kenapa kamu beli jas warna ungu kamu? Kamu kan laki-laki. Kan hatinya melo dia, melo. Coba manja dia. On cam dulu. Gadis kau kan? Bertu, kau sok gadis kan? Perasaan sempit kau kan? Kau yang perasaan sempit. Manja. Iya, gini aja lah bertanya. Aku mengutip dari seniorku Bang Andi. Ini coba kau jawab. Kenapa anak babi kalau jalan dengan induknya, anak-anaknya kepalanya nunduk semua? Kenapa begitu? Karena ikut kau punya otak yang miring. Jawabannya bagus dia. Sepertinya dia tahu perasaan babi ini anak ini. Tahu dia perasaan tanya babi. Begitu. Hanya kalian itu. Bang, jadi cari uang saja. Jadi apa artinya malam minggu bang? Bang, apa artinya malam ini? Karena biasanya orang yang pakai jas warna ungu itu artinya lembut, melankolis dia bang. Pertanyaan sekarang bang, Anda kalau nyanyi itu pilih lagu rock? Enggak. Saya nggak tanya tentang Alkitab atau Alquran. Tanya. Jadi kalau begitu saya tanya aja yang lain bang. Etikanya kalian. Bang, kenapa itu ikan di laut? Ya, kenapa kalau ditangkap terus dibakar, kenapa dia tidak asin itu ikan bang? Padahal dia berenang di air asin. Karena kau punya otak yang miring, jadi begitu sudah ikan itu. Oh miring. Otak. Oh saya tahu nih. Artinya kamu waktu jatuh dari pohon bergeser itu ya, bergeser kenapa? Hanya bukan kritik agama orang. Kebiasaan Muslim itu makanlah surga. Emang orang siapa bang? Saya orang Indonesia, saya tidak tahu bahasa. Coba kok kalau kau orang Indonesia coba kau hafal Pancasila. Coba kok Pancasila. Sila pertama 1. 3. Otak miring. 3 Tuhanmu itu, kalau langsung 3 Tuhanmu 3. Aduh. Langsung 3. Otak menghina agama orang lain. Kalau lebar jangan terlalu suka makan telur kambing. Bagaimana? Kamu tahu nggak cara keluar TikTok bang? Tidak. Coba praktekin bang. Saya nggak bisa. Coba praktekin 1, 2, 3 praktekin keluar TikTok. Nah, pinter dia keluar TikTok tuh dipraktekin. Pinter kan? Ternyata pinter dia keluar TikTok pinter. Siapa lagi nih yang satu nih? Semoga mendapat pencerahan. Ya, malam. Malam. Ya maaf, tadi saya mau tanya sama Bibel berjalan, tapi soal itu. Gedein dikit suaranya bang. Bang, gedein dikit suaranya. Oh lagi Milo. Saya tadi mau bertanya sama Bibel berjalan soal tai sapi itu. Abang Kristen ya bang? Ya betul Kristen. Ya Keluaran 29 nomor 14 bang. Keluaran 29 14. Coba dibaca bang. Ya. Bentar ya. Iya bang.
bagus ini abang, dia mau bawa data. Daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus mendengar dia. Bagus. Panjang di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, gimana itu bang? Iya tadi katanya tai sapi sama dengan Tuhan begitu. Yesus mati di tiang salib itu untuk apa bang? Ya benar. Untuk apa bang? Menebus dosa. Menebus dosa. Kalau kotoran sapi dibakar untuk apa bang? Tapi itu ada dagingnya juga di situ, bukan hanya kotoran, ada daging dan kulit. Iya semuanya lah bang dibakar. Ya jelas ini seonggok-onggok atau part-part daripada lembu jantan itu dibakar di luar perkemahan, ya menghapus dosa bang. Baik kulitnya, kotorannya, dagingnya gitu. Dan ya daging itu kan bersamaan dengan daging juga. Kenapa? Cuma kotorannya saja gitu. Tapi saya kan mau kasih ilustrasi ke Bible berjalan tadi. Kalau sama saya kebetulan omnya Bible berjalan itu ponakan saya. Saya ini omnya bang. Tadi saya sudah omelin dia suruh tidur bang. Udah malam. Besok sekolah kan dia. Dia masih sekolah soalnya. Ya yang bersangkutan kan nggak ada, jadi biar saya turun aja gitu. Itu ponakan saya bang. Jadi kalau gini aja loh bang, kalau abang merasa tersinggung, ya saya minta maaf ya bang ya. Soalnya kita berdata loh bang. Tadi kan saya cuma mau bertanya ke dia. Tapi suara abang kok ngayun gitu loh, gedein dikit apa bang? Ya udah malam ngantuk gitu bang, minta maaf. Oh ya saya juga minta maaf ya bang. Iya ya bang. Kasih bang. Yo mari. Yo pagi bang. Yo pagi. Lancar kan kalau gue yang respon oten-oten. Baik dia sebenarnya tuh. Tergantung kita aja sih. Kalau dia berjalan itu bang, mohon maaf. Waktunya dia istirahat. Besok sekolah. Itu ponakan saya. Gitu. Kalau Kaisar ini sepupu lain kali. Ya Allah, ada aja yang naik malam ini ya. Ada yang baperan, sok gadis, sok perawan, ada yang habis baterainya, macam itu. Hukum perdata di kampung Gusti. Tidak ada data, tidak ada bukti. Masuk Pak Eko. Jaka Sembung ke Cikampek. Pulang-pulang naik kereta. Udah tidak nyambung. Jadi kampret. Nyambungnya kemana nih? Sudah kubilang jangan coba lawan Om Handi Celebes. Nanti kau terguncang keram otak dan menangis. Apalagi data Pangeran Kores tajam, tervalid dan berprogres. Buat otak kalian jantung, ginjal, hati, pankreasmu berserak merembes. Selamat malam Jimmy Dev.